Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Endratni Budi Hastuti, CGP Angkatan 7 dari DKI Jakarta. Kebetulan saya berdinas di SMA Negeri 39 dan di samping saya ada Ibu. Saya Baiduri Nilawati, sama-sama mengajar di sekolah yang sama tentunya. Oke, kami kebetulan mengajar di bimbingan konseling, guru bimbingan konseling. Kemudian saat ini kami akan mencoba untuk menceritakan tentang bagaimana pasca observasi yang sudah kami lakukan. Baik, Bu Baiduri, gimana kemarin udah ngajar dengan teknik pembelajaran berdiferensiasi yang sudah kita rencanakan, gimana tuh perasaannya? Saya merasa senang ya Bu En, artinya ternyata apa yang kita bicarakan, diskusikan santai bersama, ternyata memberi inspirasi untuk saya dan mengembangkan jadi tema barunya tuh nambah anak-anak. Dan memang ternyata mindfulness itu sangat dibutuhkan oleh anak-anak sehingga memberi nuansa baru kemarin bagi anak-anak. Memang tidak cukup 1 JPL ternyata ya, harus 2 JPL itu aja sih. Tapi ya alhamdulillah di 2 JPL itu terlaksana dengan baik di 2 pertemuan yang berikutnya gitu kan. Iya, alhamdulillah ya. Kalau kita bicara tentang tujuan dari ini, itu kan kita tujuannya adalah meningkatkan kemampuan anak untuk kemampuan sosial emosionalnya gitu. Nah, menurut Bu Baiduri kemarin setelah melakukan pembelajaran itu ada gimana tuh untuk pengembangan kemampuan sosial emosional anak? Ya, sebetulnya sih kalau kita ngomongin sosial emosional mau langsung berubah kan nggak mungkin ya Bu En, karena kita hanya 2 JPL. Tapi dari situ saya bisa lihat bahwa anak-anak akhirnya bisa mengidentifikasi bahwa ternyata mereka nih overthinking emang gitu. Terus ada juga yang mungkin nggak overthinking, kan itu akhirnya mereka mengidentifikasi perlahan-lahan walaupun masih ada sedikit keraguan di mereka di beberapa siswa. Tapi artinya hampir mostly 50% udah bisa mengidentifikasi di mana mereka overthinking selama ini gitu, dan apa saja yang jadi overthinkingnya mereka itu dari tujuan kita yang pertama kan mereka mampu mengidentifikasi ya. Kemudian berlatih teknik mindfulness, sebenarnya kalau saya bilang mirip ke hipnoterapi, meditasi gitu kemarin kita ya gitu kan. Idenya Bu En tuh artinya mereka bisa nyoba itu, walaupun mungkin memang mereka harus pahami bahwa situasi melakukan itu harus dalam situasi yang nyaman. Kayak kemarin Bu Bay kan mengatakan seperti itu ya. Ya harus seperti itu. Kenapa? Karena supaya mereka paham bahwa sebenarnya nggak cuma di sekolah dengan kita aja mereka bisa itu gitu. Kayak hampir mungkin beberapa anak bisa memahami itu gitu ya. Terus yang terakhir kan tujuan kita kan mereka bisa mengatasi itu. Nah, dari diskusi-diskusi terakhir itu kan mereka menyampaikan bahwa saran-saran mereka untuk menghadapi overthinking ini, overthinking itu. Betul. Artinya 3 tujuan yang kita harap alhamdulillah sih tercapai gitu ya Bu En ya. Itu kurang lebihnya. Berarti kemampuan sosial emosional mereka itu ada di titik bagaimana dia memanage dirinya, kemudian bagaimana dia bisa mengubah perilaku yang tadinya mungkin malas karena overthinking. Karena overthinking itu sendiri kan banyak akibatnya ya. Akibatnya antara lain kemarin anak-anak juga sempat cerita juga kan? Ya, jadi kayak males belajar, ya moody gitu kan, secara moody, ntar mau ngerjain, ntar enggak, terus juga kadang mereka jadi emosian, gelisah, ketakutan yang berkepanjangan gitu ya, ada ya. Tapi alhamdulillahnya sih nggak ada yang sampai kepikiran untuk bahwa saya harus mengakhiri hidup, nggak ada. Enggak, itu alhamdulillah gitu. Dia nggak fokus, jadi tidak fokus kepada apa yang mau dia lakukan, tetapi dia justru malah menjadi memikirkan apa yang sebenarnya di luar kontrol mereka gitu kan. Nah,
Kemarin berarti dia sudah bisa memilah antara mana yang bisa dikontrol dan mana yang tidak bisa dikontrol gitu. Iya. Berarti tercapai ya, alhamdulillah ya. Target kurang lebih 50-60% tercapai lah. 56%. Nah, itu berproses yang nanti kemudian bisa kita tingkatkan lagi gitu ya. Betul. Melalui pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian untuk kemarin kita sempat cerita tuh tentang galuh. Ya galuh. Galuh. Saya kan baru ngeliat dia di dalam pembelajaran ya ketika menemani Bu Bay kemarin. Galuh tuh memang agak sulit untuk konsentrasi gitu. Tetapi pada dasarnya masih bisa melakukan kegiatan, kolaborasi dengan temannya masih bisa gitu ya. Masih cukup bekerja sama lah gitu. Bisa. Ya memang problematikanya galuh itu yang pertama sulit berkonsentrasi. Yang kedua mungkin dia memang yang paling sering ya memang nyeletuk ya. Celetukan candaannya di kelas itu yang kadang, tapi ini sudah lebih baik Bu En, dia tidak lagi terlalu celetuk gitu. Biasanya beberapa guru awalnya tuh yang sudah Bu Bay lakukan itu udah jadi saya hasil. Udah kurang lebih 2 kali melakukan konseling dengan galuh, menyampaikan mana yang baik, mana yang enggak, mana yang harus dirubah seiring perjalanan usia kita, kemudian situasi di kelas bahwa tidak semua orang juga menyukai sikap seperti itu gitu kan. Terganggu kan teman-temannya ya. Tapi memang untuk berkonsentrasi kayaknya butuh proses memang. Karena dia memang anak yang lihat sendiri kan, belum lama udah gini lagi, duduk lagi, ngapain ya, memang begitu, dan itu butuh proses sepertinya ya, memang membangun konsentrasi dia gitu. Jadi berarti bisa nggak kalau misalnya kita melakukan sesuatu untuk galuh, Bu Bay punya rasa ingin gimana gitu untuk bisa merubah si galuh ini menjadi lebih baik? Sebenarnya bisa gitu, dan ada keinginan saya untuk membantu dia gitu ya. Hanya memang butuh kolaborasi yang maksimal banget nih dari guru mapel juga. Kenapa? Kan gaya belajar dia nih jelas banget. Dia tuh audio visual. Betul. Kemudian kita kan nggak pernah ya melakukan tes psikotes IQ dalam hal ini, berapa sih daya tangkap dia segala macam. Dan tapi berdasarkan data nilai prestasi akademik yang dimana angkanya cukup memprihatinkan. Jadi kalau menurut saya memang daya tangkapnya dia memang segitu. Nah, karena dari satu semester hampir 2 semester ini dan kemarin di rapat bayangan itu memang tidak ada perubahan nilai. Jadi dari data yang kita lihat saja bahwa banyak nilai KKM-nya yang tidak sampai. Ngepas. Kalau menurut saya bahkan ada beberapa, kalau kita ngomongin rapat bayangan itu di bawah KKM. Karena nilai asli. Iya, karena nilai asli kan, angka 30, 20. Nah, sepertinya bukan cuma kesulitan konsentrasi, tapi juga memang mungkin dia ada rasa bahwa saya itu cuma segini Bu kemampuan saya. Underestimate terhadap diri sendiri juga. Nah, jadi mungkin kalaupun saya mau melakukan sesuatu, sebenarnya saya mengharap Bu En bisa memberikan saya sebuah solusi tambahan yang artinya gini, apa yang mau kita lakuin untuk dia, yang mungkin nggak kalau kita nggak libatin guru mapel tapi dari kitanya aja, gitu, sebagai konselor ya. Kalau melibatkan guru mapel kan saya nggak yakin bahwa setiap orang akan mau membuat bahwa anak ini gaya belajarnya ini, ini akan ini, maka dia akan memberikan gaya belajar yang sesuai dengan itu. Gitu. Itu tidak mudah gitu. Dan ditambah ada acuan target kurikulum yang memang harus dicapai, gitu ya. Jadi mungkin kita bisa memberikan sebuah solusi, dan saya rasa itu sebenarnya tugas kita sebagai konselor gitu. Nah, mungkin nanti ke depan Bu En bisa bantu saya apa nih yang bisa kita lakukan untuk galuh. Betul. Jadi kalau saya dengar tadi berarti Bu Bay sudah melakukan asesmen berupa tes gaya belajar ya, sehingga diketahui galuh itu audiovisual ya. Audiovisual. Kemudian dari segi akademis, Bu Bay juga sudah melakukan pengumpulan data sehingga tahu bahwa dia nilai-nilainya banyak yang di bawah KKM. Betul. Atau pas banget. Kemudian kalau kita lihat dari observasi di kelas, dia
mengalami kesulitan untuk fokus dalam belajar. Oke. Kalau untuk anak-anak yang seperti itu berarti kemungkinan dari dalam dirinya Bu Bay merasa nggak bahwa dia itu ada sesuatu yang mungkin belum terpenuhi dalam dirinya itu. Ada kebutuhan-kebutuhan dasar dia sebagai seorang anak yang belum terpenuhi sehingga dia kecenderungannya menjadi melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan atau di luar aturannya gitu. Gimana Bu Bay? Iya, kalau ngelihat background biodata ya, secara ekonomi memang dia siswi KJP. Oke. Sehingga sepertinya kedua orang tuanya cukup sibuk dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, dari situ saya bertanya bahwa ya sampai rumah ya tidak ada yang ngawasin. Gitu, artinya itu membuat dia main game ya, udah pasti lah ya anak-anak problematika sekarang. Kemudian Main game di rumah butuhin itu juga kan kuota ya? Apa dia punya? dia kayaknya punya wifi di rumah. Oh, ada wifi. Kakaknya kan sudah kerja. Jadi dia anak nomor 2 gitu. Dia punya adik gitu. Jadi menurut saya memang bentuk apa ya? Lingkungan di rumahnya itu juga memang membuat dia apa ya, problematika terutama itu attitude Mbak sebetulnya Bu, attitude-nya dia gitu loh. Itu problem awal yang dikeluhkan guru-guru. Tapi ya itu beriringnya waktu ya bisa berubah walaupun masih sedikit. Nah tapi yang penting sekarang nih ya konsentrasi itu mungkin dari efek dia udah terlalu nyaman di rumah dengan situasi nggak disuruh belajar, nggak suruh apa, dia ngerjain PR. Tapi di saat udah in rush banget, saya udah negur dia. Jangan-jangan dia cuma nyalin doang punya temennya. Itu sudah pasti. Oh, gitu. Tapi memang target saya adalah kamu selesaikan. Paling tidak itu gitu. Jadi kadang saya sampai harus japri, harus sudah selesai belum? Belum Bu. Nah kita ingetin lagi. Gitu. Mungkin itu salah satu hal yang mungkin saya bilang kalau enggak saya panggil orang tua nih. Itu baru dia gitu. Sebenarnya jadi masih punya rasa juga, kasihan sama orang tuanya masih ya. Masih ada Bu. Dari attitude masih ada lah dia ini. Sebetulnya dia cukup takut kalau udah ditegur guru tuh sebenarnya dia udah cukup takut. Tapi memang butuh proses. Oke, berarti dari situ Bu Bay bisa melihat bahwa kekurangan apa ya, kebutuhan dasar dia sebagai seorang anak itu yang belum terpenuhi adalah apa Bu Bay kira-kira, atau mungkin Bu Bay masih belum jelas ini. Perhatian sih Bu. Perhatian ya. Perhatian yang paling dibutuhkan dia adalah perhatian, tetapi juga perlu kedisiplinan. Jadi saya melihat orang tuanya mungkin karena merasa ya sudah yang penting anak ini selesai, yang penting. Nah sebetulnya kan harusnya ada rule kedisiplinan yang ditanamkan. Ya kan, ini harus target selesai tanggal jam sekian, hari ini dia enggak gitu. Jadi saya merasa dia butuh perhatian dalam menerapkan disiplinan di rumahnya. Berarti itu seperti kata Bu Bay tadi memerlukan kerjasamanya dari wali kelas, dari guru pengajar, juga dari orang tua di rumah ya yang bisa memberikan perhatian. Kalau boleh tahu Bu Bay sudah memanggil orang tuanya berapa kali? Saya belum memanggil orang tuanya karena memang ada sebuah kesepakatan yang saya buat dengan anak-anak bahwa jika kamu memang anak yang dewasa dan mampu bertanggung jawab, kita selesaikan dulu apa yang menjadi permasalahan kita. Tapi jika memang tidak bisa, maka saya memanggil orang tua. Tapi so far setiap saya panggil dia selalu datang. Gitu. Jadi nggak ada kesulitan saya untuk ketika dia ya PR nih ditegur sih dikerjain gitu Bu En. Jadi cuma dia cukup harus takut juga kayaknya dulu. kalau dipanggil orang tuanya. Nah saya kemarin sempat berdiskusi juga dengan walasnya Pak Suhardi gitu ya. Sekilas sudah disampaikan saat pembagian rapot sebetulnya oleh Pak Suhardi. Karena kan saya tidak ada di pembagian rapotnya. Tapi memang secara khusus saya sebagai BK memanggil belum. Cukup saya merasa masih dengan anaknya saja. Masih tidak usah dipanggil juga bisa gitu ya. Betul. Berarti satu titik poin yang saya lihat di sini, bagaimana cara meningkatkan fokus anak dengan mulai mendisiplinkan gitu ya Bu Bay? Betul. Mendisiplinkan dia. Nah, tadi Bu Bay bilang dengan ditegur dengan ini tuh bisa. Berarti mungkin perhatian yang dia butuhkan. Iya, betul.
Memang pengen ditegur aja kayaknya. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Iya. Bu Bay, ada sebuah teknik yang disebut dengan segitiga restitusi. Di situ anak bisa memberikan argumen, dan di situ juga anak diberikan penghargaan yang membuat dia tidak lagi underestimate terhadap dirinya. Dia merasa dihargai karena di situ kita tidak menjudge dia. Kita tidak menjudge dia, tetapi justru menanyakan tentang hal-hal yang kira-kira kamu tuh butuhnya apa gitu. Butuhnya apa, kemudian kita nanti beralih ke bagaimana mengidentifikasi, menyamakan tentang berbagai hal yang bisa difahami dia sehingga dia bisa berubah. Nanti mungkin kita akan belajar lagi nih untuk Bu Bay. Setuju nggak kalau kita belajar lagi tentang segitiga restitusi? Sangat setuju, artinya kita kan harus terus ya menambah wawasan. Karena kita bimbingan konseling ya Bu Bay ya. Yang kita hadapi adalah orang manusia, bukan benda mati. Bukan benda mati, dan kebetulan dia adalah murid yang memang harus kita potensinya terus gali, kemudian kita hargai dia. Nah, cara-caranya itu mungkin banyak ada di dalam kurikulum Merdeka gitu ya. Nah, nanti salah satunya ada di segitiga restitusi. Nanti akan kita pelajari lagi cara-caranya. Boleh, Bu En, boleh. Sip lah. Setelah segitiga restitusi itu nanti fokusnya kalau untuk Galuh adalah bagaimana dia bisa mendisiplinkan diri. Kita akan tanya nanti, terus bagaimana dia bisa fokus dan lain sebagainya. Kalau saya mencobakan ke beberapa siswa itu luar biasa. Artinya si anak itu merasa sangat terbantu dengan adanya segitiga restitusi ini, karena dia merasa tidak lagi dipojokkan. Jadi BK ini bukan lagi bukan lagi polisi sekolah, bukan lagi yang menjudge dia, tetapi justru yang bisa memahami dan mengerti dia, seperti itu. Oke. Sekarang rencananya Bu Bay kira-kira mau kapan Bu Bay untuk bisa belajar dulu nih segitiga restitusi? Kita sharing bareng. Boleh. Bu En ada waktu jam kosongnya kapan? Selasa aja ya, Selasa ya, NGBK ya. Kita belajar bareng-bareng lah ya. Itu kan kayak nyaman ya, nggak ada jam belajar, nggak ada jam masuk. Paling kalau memang harus ada konsul ya. Tapi karena itu hari MGBK, boleh Selasa, boleh Bu En. Kita akan belajar bareng tentang segitiga restitusi, kemudian nanti bisa mempraktekkan dan kita ngobrol-ngobrol lagi sesudah itu. Boleh banget. Boleh, ditunggu. Gitu aja ya Bu Bay ya. Boleh. Cukup nggak untuk hari ini? Cukup Bu En. Nanti kita sharing-sharing lagi. Jadi biar waktunya lebih luas dan lebih panjang. Oke, makasih banyak. Sama-sama Bu En. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.